Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Sulistiawati dari SMP Negeri 1 Gemolong. Berikut kami akan melakukan pengimbasan atas program BIMTEK Guru Belajar yang saya ikuti seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Latar belakang asesmen nasional. Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional dilatar belakangi dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini, yakni 1. Ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Yang kedua, sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan sendiri seringkali terabaikan. 3. Butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. 4. UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Dan yang kelima, UN dianggap kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Lalu apa pengertian dari asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yakni literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian yang kedua, survei karakter, di mana survei karakter ini mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Ketiga, survei lingkungan belajar, yakni mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan asesmen nasional ada 3. 1. Menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. 2. Menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan, yakni berupa antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang ketiga, asesmen nasional bertujuan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Manfaat asesmen nasional. Setelah diketahui kualitas pembelajaran dari hasil asesmen nasional, kemudian guru memberikan umpan balik tentang peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Nah, yang berikutnya adalah sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau madrasah. Jadi secara jangka panjang, asesmen nasional memberikan kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna mencapai siswa yang lebih kompeten. Lalu apa bedanya antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa asesmen nasional itu bukanlah pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Berikut perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Dilihat dari tujuan pelaksanaannya. Kalau AN
bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sementara kalau UN bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaiannya ini kalau AN dimulai dari SD atau sederajat sampai SMA atau yang sederajat. Sementara ujian nasional ini dimulai dari tingkat jenjang SMP dan SMA. Kemudian untuk level siswanya, AN ini pada kelas 5, 8, dan 11. Sementara ujian nasional ini untuk siswa yang berada pada tingkat akhir pada tiap jenjang. Jadi kalau SD ini untuk kelas 6, SMP-nya untuk kelas 9, sementara SMA-nya untuk kelas 12. Subjek siswanya, AN siswanya ini dipilih secara acak, sementara ujian nasional secara sensus, artinya semua siswa ini wajib mengikuti UN. Model soal untuk asesmen nasional, soalnya mencakup pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kombinasi, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara untuk ujian nasional, soal berupa pilihan ganda dan isian singkat. Ini khusus untuk mapel matematika pada jenjang SMA atau SMK. Sasaran penilaiannya pada AN ini meliputi kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sementara untuk ujian nasional, sasaran penilaiannya ini mencakup penguasaan terhadap mata pelajaran. Sementara untuk metode penilaiannya, pada asesmen nasional ini menggunakan MSAT atau Computers Multi-Stage Adaptive Testing. Sementara untuk ujian nasional ini ada dua moda, yaitu CBT dan PBT. CBT ini kepanjangan dari Computer Based Test dan PBT Paper Based Test. Jadwal pelaksanaan dan kriteria peserta asesmen nasional. Jadwal pelaksanaannya ini ada 2 hari ya. Untuk tingkat SD, hari pertamanya ini mencakup tes literasi selama 75 menit, kemudian survei karakternya 20 menit. Sementara hari kedua, tes numerasinya 75 menit dan survei lingkungan belajarnya 20 menit. Untuk jenjang SMP dan SMK, ini masing-masing SMP ya, untuk hari pertama tes literasinya 90 menit, kemudian survei karakternya 30 menit. Demikian juga untuk tingkat SMA, tes literasi 90 menit dan survei karakternya 30 menit. Sementara untuk hari kedua, baik SMP maupun SMA, tes numerasinya 90 menit dan SMK-nya survei lingkungan belajarnya 30 menit. Lanjut, kriteria peserta asesmen nasional ini adalah semua atau seluruh satuan pendidikan, kemudian pesertanya tidak mencakup semua murid tetapi dipilih secara acak, kemudian diambil dari kelas 5, 8, dan 11, dan setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal AN ini meliputi 5, yakni pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk soal pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar. Kemudian menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik yang lain yang merupakan pasangan pertanyaan dan jawabannya. Yang keempat, isian singkat, ini siswa dapat menjawab berupa bilangan,
kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti yang lain. Untuk soal uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat dalam menjelaskan jawabannya. Dan untuk murid kelas 6 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Bapak Ibu, materi tentang AKM yang sudah saya ikuti dari program Guru Belajar seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.